Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang penyajian data. Video ini merupakan bagian dari statistika yang ada di kelas 7. Statistika, sebuah kata yang mungkin kalian pernah mempelajarinya, karena memang sudah pernah dipelajari di sekolah dasar. Namun, bagi yang lupa, yuk kita belajar lagi tentang statistika. Apa sih itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara-cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisis data, serta cara mengambil kesimpulan yang logis sehingga dapat diambil kesimpulan. Nah, di dalam statistika selalu ada yang namanya data. Data adalah keterangan yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau gambaran mengenai suatu kejadian. Nah, menurut jenisnya, data dibagi menjadi dua. Yang pertama data kuantitatif atau data yang diperoleh dari hasil pengukuran berupa bilangan. Contohnya berat badan, tinggi badan, nilai matematika, atau umur. Nah, data kuantitatif akan kalian pelajari lebih jelas di kelas 8 nanti. Nah, untuk kelas 7 yang dipelajari adalah data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari pengambilan sifat suatu objek. Contohnya jenis kendaraan untuk berangkat ke sekolah. Misalnya, ada yang naik bus, ada yang naik angkot, mobil, sepeda, atau motor. Nah, atau juga bisa data berupa golongan darah. Misalnya yang bergolongan darah A, B, AB, atau O. Nah, untuk tahu lebih jelas tentang statistika, yuk kita masuk ke slide selanjutnya. Tahap awal dalam kegiatan statistika adalah melakukan pengumpulan sejumlah informasi untuk memperoleh data. Untuk mengumpulkan data dapat dilakukan antara lain dengan cara-cara berikut. Yang pertama angket, yang kedua wawancara, dan yang ketiga adalah observasi. Apa sih itu angket? Angket merupakan daftar pertanyaan dan pernyataan yang diberikan kepada sekelompok orang dengan maksud agar orang tersebut memberikan respon terhadap angket tersebut secara tertulis. Angket juga biasa disebut kuesioner. Nah, bagaimana dengan wawancara? Wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan responden secara lisan. Nah, lalu observasi? Observasi biasa dilakukan dengan cara mengamati langsung suatu objek di lapangan. Nah, setelah kita mengumpulkan data, selanjutnya adalah kita menyusun lalu menyajikan data. Nah, bagaimana menyajikan datanya? Yuk kita masuk ke slide selanjutnya. Data tidak cukup hanya dikumpulkan, tetapi harus disajikan dalam bentuk yang menarik dan mudah dibaca atau dimengerti oleh pengguna data. Penyajian data dapat dilakukan menggunakan tabel atau diagram. Untuk tabel, penyajiannya seperti ini. Kalian bisa melihat sebuah tabel dengan judul Nilai Ujian Matematika Kelas 7A. Di sebelah kiri adalah kolom yang berisi nilai ujian, lalu di sebelah kanan berisi kolom yaitu banyaknya siswa yang mendapat nilai tersebut. Nah, selain untuk nilai ujian, tabel juga bisa digunakan untuk menyajikan data berupa berat badan siswa. Contohnya berat badan kelas 7B yang disajikan seperti ini. Jadi, tabel bisa memudahkan kalian untuk membaca sekumpulan data dengan bentuk yang menarik. Nah, bagaimana dengan data yang disajikan dalam bentuk diagram? Yuk kita lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya piktogram. Piktogram adalah suatu cara untuk menampilkan besar data menggunakan gambar yang sesuai dengan datanya. Contohnya seperti ini. Kalian bisa lihat di bawah tabel ada tulisan mewakili 200 orang. Jadi satu gambar orang ini mewakili 200 orang. Dan kita bisa lihat tingkat pendidikan orang tua siswa SMP di Serang itu yang paling banyak SD dan yang paling sedikit itu adalah SMP.
Namun jumlah persisnya sulit untuk diketahui, sehingga piktogram mempunyai kelemahan, yaitu sulit membedakan setengah atau sepertiga gambar, atau jumlahnya tidak dapat diwakili satu unit gambar, sehingga penggunaan piktogram sangat-sangat terbatas. Selanjutnya adalah grafik batang. Grafik batang atau diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang. Contohnya seperti ini. Ada garis ke kanan yang berisi rentang-rentang nilai dalam 4 kelompok. Lalu untuk garis ke atas atau vertikal adalah jumlah siswa tersebut. Nah, dalam satu kelompok nilai ada 4 batang, yaitu batang untuk nilai listening, speaking, reading, sekaligus dengan writing. Ini adalah grafik batang yang cukup kompleks. Lalu selanjutnya ada grafik batang yang sederhana yang berisi data penjualan buku mulai dari mulai dari Januari sampai Mei. Semakin ke kanan atau garis yang horizontal itu adalah banyaknya buku yang terjual, lalu garis yang vertikal itu berisi bulan dalam data penjualan buku. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjut ke grafik selanjutnya. Selanjutnya adalah diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang diperoleh dari waktu ke waktu secara teratur dalam interval waktu tertentu. Contohnya diagram pengunjung kebun binatang Kota Medan mulai dari Januari sampai Juni. Seperti ini ya. Jadi untuk bagian garis mendatar atau horizontal berisi bulan, lalu garis vertikal itu berisi banyaknya pengunjung. Jadi semakin ke atas itu nilai pengunjungnya atau banyak pengunjungnya semakin besar. Nah, yang selanjutnya adalah diagram garis suhu tubuh pasien A dan B mulai dari jam 6 sampai jam 12. Nah, kita bisa lihat untuk garis yang biru adalah suhu tubuh pasien A dan garis merah adalah suhu tubuh pasien B, di mana garis horizontalnya itu untuk memberi keterangan waktu dan garis vertikalnya untuk memberi keterangan suhu. Seperti itu. Diagram yang terakhir adalah diagram lingkaran. Contohnya seperti ini. Penyajian data juga dapat dilakukan menggunakan diagram lingkaran. Daerah lingkaran menggambarkan keseluruhan data. Data disajikan dengan menggunakan juring atau sektor, di mana besar sudut pusat dari juring sesuai dengan perbandingan data terhadap keseluruhan data. Nah, di sebelah kiri kita bisa lihat ini adalah sebuah diagram lingkaran yang disajikan dalam satuan sudut. Lalu yang di sebelah kanan itu adalah diagram lingkaran yang disajikan dengan satuan persen. Nah, untuk bisa memahami lebih dalam tentang diagram lingkaran, yuk kita masuk ke contoh soalnya. Contoh yang pertama, perhatikan diagram berikut. Diagram di samping menyatakan kegemaran dari 1.200 siswa. Banyak siswa yang gemar bermain basket adalah, untuk bisa mengetahui banyaknya siswa yang gemar bermain basket, maka kita harus tahu terlebih dahulu besar sudut yang ada di sektor basket. Caranya adalah dengan mengurangi sudut penuh, yaitu 360 derajat, dengan sudut-sudut yang ada di dalam diagram tersebut, sehingga kita temukan bahwa besar sudutnya adalah 30 derajat. Nah, kalau sudah, kita bisa menggunakan perbandingan senilai yang dipelajari di bab selanjutnya. Nah, kita tulis di basket yang ada lambang derajatnya dengan 30, lalu totalnya 1.200, dan 1.200 diasumsikan dengan sudut penuh, yaitu 360 derajat. Nah, kalau sudah kita kali silang, lalu kita sederhanakan,
30 dan 360 sama-sama bisa dibagi 30 sehingga hasilnya adalah 12. Lalu 12-nya kita coret keduanya sehingga banyak siswa yang gemar bermain basket kita temukan, yaitu 100 siswa. Seperti itu. Kita masuk ya ke contoh yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Perhatikan diagram berikut. Dari minat di suatu sekolah, jumlah siswa yang berminat pada bidang keterampilan ada 24 siswa. Jumlah siswa yang berminat pada bidang kesenian adalah. Untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa membandingkan dua bidang, yaitu bidang keterampilan dan bidang kesenian seperti ini. Nah, semakin besar persentase suatu bidang atau sektor, maka banyak siswa yang berminat pun semakin besar. Nah, karena begitu, kita masukkan saja datanya. Namun, persentase siswa yang berminat pada bidang kesenian belum kita ketahui. Maka dari itu kita cari terlebih dahulu dengan cara mengurangi 100% dengan data-data yang sudah tertera di dalam diagram tersebut. Sehingga ditemukanlah bahwa persentasenya adalah 20%. Nah, kalau sudah, semua data bisa kita masukkan seperti ini. Nah, untuk menentukan banyak siswa yang berminat pada bidang kesenian, kita bisa mengkali silangnya dan bisa menentukan bahwa hasilnya adalah 32 siswa. Jadi kesimpulannya, jumlah siswa yang berminat pada bidang kesenian adalah 32 siswa. Materi sudah selesai. Untuk menambah pemahaman kalian tentang bab ini, kalian boleh mengerjakan latihan soal yang saya berikan. Semoga ilmu yang saya jelaskan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.